Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan sebuah jalan yang tidak selalu mudah, jalan untuk mengenal diri sendiri, membersihkan hati, dan pada akhirnya belajar meletakkan seluruh ketergantungan hanya kepada Allah. Sebab seringkali manusia mengira bahwa masalah terbesar dalam hidupnya adalah kemiskinan, kehilangan, kegagalan, atau kesepian. Padahal, bisa jadi masalah yang lebih dalam adalah hati yang terlalu bergantung kepada sesuatu selain Allah. Kita bergantung kepada manusia, bergantung kepada harta, bergantung kepada kedudukan, bergantung kepada pujian. Bahkan terkadang kita bergantung kepada keinginan kita sendiri. Dan ketika semua itu tidak berjalan sesuai harapan, hati kita pun gelisah. Disinilah nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi sangat dalam. Jangan biarkan sesuatu yang fana menjadi tempat bergantung bagi hatimu. Manusia bisa berubah, harta bisa hilang, kedudukan bisa runtuh, pujian bisa berubah menjadi celaan. Orang yang hari ini berada di sampingmu, suatu hari mungkin meninggalkanmu, tetapi Allah tidak pernah berubah. Maka, ketika hidup mulai terasa berat, jangan langsung mengira bahwa Allah sedang meninggalkanmu. Bisa jadi justru melalui kesulitan itu, Allah sedang mengajarkanmu sesuatu yang tidak bisa kau pelajari. Ketika hidupmu terlalu mudah, ujian membuat manusia melihat siapa dirinya sebenarnya. Ketika semua pintu terbuka, mungkin kita lupa kepada siapa harus berterima kasih. Tetapi ketika pintu-pintu mulai tertutup, ketika manusia tidak lagi mampu menolong, ketika rencana tidak berjalan, ketika doa terasa belum mendapatkan jawaban, di sanalah hati mulai belajar mengetuk pintu yang sebenarnya, yakni pintu Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani banyak menekankan kesabaran dan penyerahan diri kepada Allah dalam menghadapi keadaan yang tidak dapat kita kendalikan. Dalam Futuhul Ghaib, bahkan terdapat pembahasan khusus tentang cobaan, keniscayaan ujian, kesabaran, dan ridha. Namun sabar bukan berarti menyerah kepada kehidupan. Sabar bukan berarti berhenti berusaha. Sabar adalah tetap berjalan di jalan yang benar meskipun hatimu sedang diuji. Kau boleh menangis. Kau boleh merasa lelah. Kau boleh mengakui bahwa hidup sedang berat. Tetapi jangan sampai kesulitan membuatmu berpaling dari Allah. Karena terkadang manusia terlalu sibuk mencari jalan keluar dari masalah, sampai lupa bahwa di balik masalah itu ada proses pendidikan bagi jiwanya. Ada sesuatu yang sedang dibersihkan, ada kesombongan yang sedang dipatahkan, ada ketergantungan yang sedang dilepaskan, ada keinginan yang sedang ditertibkan, dan ada hati yang sedang diajarkan untuk mengenal siapa Tuhannya. Inilah perjuangan yang lebih berat, melawan diri sendiri. Musuh terbesar manusia tidak selalu berada di luar dirinya. Kadang musuh itu ada di dalam hati, keinginan yang tidak pernah puas, nafsu yang selalu ingin dipenuhi, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dianggap penting, keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain. Kita melihat keberhasilan orang lain, lalu merasa hidup kita kurang. Kita melihat kebahagiaan orang lain, lalu mengira hidup kita tertinggal. Kita melihat harta orang lain, lalu lupa menghitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Padahal, hati yang terus membandingkan dirinya dengan manusia akan sulit merasakan syukur. Karena selalu ada orang yang lebih kaya, selalu ada yang lebih terkenal, selalu ada yang lebih cantik, selalu ada yang lebih berhasil. Jika kebahagiaan kita bergantung kepada keunggulan dibandingkan orang lain, maka kita tidak akan pernah benar-benar tenang. Maka belajarlah melepaskan, bukan berarti berhenti memiliki, tetapi jangan biarkan apa yang kau miliki memiliki hatimu. Kau boleh memiliki harta, tetapi jangan biarkan harta menguasai jiwamu. Kau boleh memiliki kedudukan, tetapi jangan biarkan kedudukan membuatmu merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kau boleh dicintai manusia, tetapi jangan jadikan cinta manusia sebagai sumber utama ketenanganmu. Karena semua yang ada di dunia ini akan berubah. Yang kekal hanyalah Allah. Dan semakin seseorang menyadari hal itu,
semakin ia belajar menempatkan dunia pada tempatnya. Dunia berada di tangan, bukan di dalam hati. Sebab ketika dunia berada di tangan, ia bisa digunakan untuk kebaikan. Tetapi ketika dunia masuk terlalu dalam ke hati, kehilangan sedikit saja bisa membuat seseorang kehilangan arah. Inilah sebabnya hati harus terus dibersihkan. Dalam perjalanan spiritual, seseorang tidak hanya diminta memperbaiki apa yang terlihat. Ia juga harus memperhatikan apa yang tersembunyi. Niat, kesombongan, iri, kemarahan, keinginan dipuji, rasa ingin dipandang lebih baik daripada orang lain. Semua itu bisa merusak amal yang tampak indah dari luar. Karena itu, jangan hanya bertanya, apakah aku sudah banyak beribadah? Tanyakan juga, apa yang terjadi di dalam hatiku ketika aku beribadah? Apakah aku mencari Allah? Atau aku mencari pujian manusia? Apakah aku berbuat baik karena cinta kepadanya? Atau karena ingin dianggap baik? Disinilah keikhlasan menjadi sangat penting. Sebab perjalanan kepada Allah bukan hanya tentang banyaknya amal, tetapi juga tentang hati yang semakin jujur, semakin bersih, semakin tunduk, semakin tidak membutuhkan pengakuan manusia. Dan ketika hati mulai terbebas dari kebutuhan untuk dipuji, ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Kau tidak lagi terlalu sibuk membuktikan dirimu kepada semua orang. Kau tidak lagi merasa harus menjelaskan dirimu kepada mereka yang memang tidak ingin memahami. Kau mulai menyadari bahwa tidak semua manusia harus menyukaimu. Tidak semua orang harus mengerti perjuanganmu. Tidak semua orang harus mengetahui air mata yang pernah jatuh dari matamu. Karena yang paling penting bukan bagaimana manusia melihatmu, tetapi bagaimana Allah melihat hatimu. Inilah ketenangan yang lebih dalam, bukan hidup tanpa masalah, tetapi hati yang tidak lagi hancur hanya karena masalah datang. Bukan hidup tanpa kehilangan, tetapi hati yang tahu bahwa segala sesuatu di dunia memang akan kembali kepada pemiliknya. Bukan hidup tanpa kesedihan, tetapi kemampuan untuk tetap menemukan Allah bahkan di tengah kesedihan. Maka ketika sesuatu pergi dari hidupmu, jangan selalu bertanya, kenapa Allah mengambilnya dariku? Cobalah bertanya, apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui kehilangan ini? Mungkin kehilangan itu mengajarkanmu ikhlas. Mungkin kegagalan mengajarkanmu rendah hati. Mungkin kesepian mengajarkanmu untuk kembali kepada Allah. Mungkin penolakan manusia membuatmu berhenti mencari nilai dirimu dari penilaian mereka. Dan mungkin sebuah doa yang belum dikabulkan sedang mengajarkanmu kesabaran. Kita sering menginginkan Allah mengikuti keinginan kita, tetapi jalan spiritual mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Belajarlah menyerahkan keinginanmu kepada Allah. Bukan berarti berhenti berdoa, bukan berarti berhenti berusaha, tetapi setelah melakukan semua yang mampu kita lakukan, kita menyerahkan hasilnya kepadanya. Inilah tawakal. Kita bekerja tetapi tidak menyembah pekerjaan, kita mencintai tetapi tidak menyembah manusia. Kita mencari rezeki tetapi tidak menyembah harta. Kita memiliki cita-cita tetapi tidak menjadikan cita-cita sebagai Tuhan kecil dalam hati. Kita berusaha sekuat tenaga, kemudian berkata dalam hati, "Ya Allah, aku telah berusaha. Kini aku serahkan hasilnya kepadamu."